Alhamdulillah di pagi hari ini kita bersilaturahim dengan penuh ke dengan penuh harapan, dengan penuh semangat untuk mendapatkan manfaat. Silaturahim yang kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memberikan kepada kita bimbingannya untuk silaturahim. Ingat di surat Al-Nisa ayat pertama, insya Allah kita hafal ya ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum. Di ayat itu ditegaskan wal arham, ya, dengan melaksanakan sesuatu dengan landasan tasa'alu nabihi wal arham, bersilaturahim. Orang yang memutus silaturahim itu namanya orang yang nekat. Di dunia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, di akhirat tidak akan masuk surga. Itulah bahaya memutus silaturahim. Jadi kalau masih bersilaturahim dan kita bertekad untuk tetap berada di jalan Allah, maka kita mendapatkan kesempatan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Contoh melaksanakan silaturahim diberikan contoh teladan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan silaturahim ini adalah menjadi landasan utama dari agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Sehingga kita paham bahwa Islam itu adalah selamat dan yang menyelamatkan manusia adalah ketika dia tetap bersilaturahim dengan sesamanya. Silaturahim dalam artian yang seluas-luasnya. Bapak Ibu, kita tidak akan bisa makan tanpa silaturahim. Yang kita makan nasi itu adalah hasil orang lain. Makan nasi sampai di piring kita, satu sendok itu adalah sendoknya yang bikin orang lain. Piringnya yang bikin orang lain. Kastrolnya yang bikin orang lain. Kayu bakarnya yang nanam orang lain. Kalau pakai kastrol, kalau pakai magic jar-nya menang orang Cina. Ya. Terus apa Bu? Gasnya di mana Bu? Ya, di bumi Indonesia, tapi dijual heula ka batur, dibalik gede, dibeli jadi mahal. Biasa orang punya ngajual murah, ari balik deui jadi mahal. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mendapatkan ajab Allah dari yang melakukan hal semacam itu. Kalau menjual sesuatu murah tapi beli mahal kan lumayan cenah pajaknya. Kan gitu ya. Baik Bapak Ibu, hari ini di Saum Dapil Al-Quran Al-Ikhlas, suka miskin Arcamanik Kota Bandung, berada dalam keadaan insya Allah sehat walafiat semuanya, dan kita berada dalam kebaikan, dan kita juga diberikan kesempurnaan dari penghambaan kita, dan kita tekadkan dari dalam kalbu, kita ucapkan dengan lisan kita, dan kita buktikan dengan amal perbuatan, wujudkan dalam bentuk doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bahagia diri kita ketika mengaku bahwa Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya. Bahagia diri kita karena kita memeluk agama yang diperuntukkan bagi manusia. Inna dina indallahil Islam. Bahagia karena kita berada dalam keadaan yang sempurna. Contohnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW memulai segala sesuatu dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan mengakhiri segala sesuatunya dengan
al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Nah itu Bu. Wa raditu lakumul Islam Madinah, kita ucapkan wa atmamtu alaikum nikmati dengan alhamdulillah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, itulah Islam. Dan itulah yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuhannya hanya satu Allah, kitabnya jelas Al-Quran, nama agamanya Islam, dan contohnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Siapa yang menjadi teman-temannya adalah sesama penduduk makhluk bumi ini, baik yang sudah beriman ataupun yang sebelum beriman. Semuanya adalah mitra hidupnya. Tetapi saudara yang menjadi saudaranya hakiki adalah saudara-saudaranya seiman. Dan bekal hidupnya adalah amal soleh. Untuk itu yuk kita niatkan hari ini kita beramal soleh. Salah satu amalan soleh yang baik kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan amalan terbaik, ya, yaitu man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yaitu belajar membaca dan belajar menguasai, belajar memahami, belajar mengamalkan, belajar menikmati, dan belajar menyampaikan, berikan pelajaran tentang Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, dan ketika dia belajar dan mengajarkannya dengan benar, maka pada saatnya dia akan bermanfaat bagi sesama. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan kapan manusia itu bermanfaat? Sepanjang hayat. Khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang umurnya itu bermanfaat, dipanjangkan, dan amalnya juga soleh. Ya, jangan sampai kita sebaliknya, ngisma umurnya tidak manfaat, kemudian amalnya nggak keruan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama hari ini kita tambahkan nikmat kita, dan selamat dari Cirebon ini hari ini, Blok Cirebon. Wirin bersama keluarga, dan dari Bogor Ibu Hilda bersama keluarga. Yang lain sedang berusaha untuk bergabung. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Mari kita sama-sama awali dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang akan kita baca hari ini adalah surat Al-A'raf, mulai ayat 156. Ya, surat Al-A'raf mulai ayat 156. Dan kita niatkan membacanya 4 atau 5 ayat, ya. Kita niatkan untuk mampu membaca paling tidak 4 ayat, ya. Dari surat Al-A'raf 156 sampai 159, ya. Kemudian bergabung Kang Agus dari Bogor, juga dari Tajur bersama keluarga. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. عذابي أصيب به من أشاء
rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Bapak Ibu, di ayat ke-156 ini adalah merupakan lanjutan dari apa yang diceritakan di ayat 155-nya, bahwa Nabi Musa alaihi salam itu disuruh atau diperintahkan untuk memilih 70 orang. Ya. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada kami, kata Allah. Jadi Nabi Musa mengajak 70 orang. Kenapa 70 orang, Bu? Ya kahayang Nabi Musa. Ya. Atas izin Allah mengajak 70 orang pada waktu yang telah kami tentukan. Jadi melaksanakannya itu karena perintah Allah. Waktunya ditentukan, jumlah orangnya ditentukan. Bahwa Musa 70 orang untuk berada di satu tempat untuk bertobat. Karena apa? Karena mereka telah nyeleweng, mereka telah selingkuh dari Allah, yaitu menyembah patung anak lembu yang terbuat dari emas yang dibuat oleh Mang Samiri. Ya. Kemudian maka ketika mereka digoncang gempa bumi, ya, Musa berkata, ya Tuhanku, kalau engkau kehendaki tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Jadi ini Nabi Musa itu kan terkenal, Nabi Musa itu ahli protes. Bukan protes Bu, Nabi Musa itu kepada Allah, protes aja Bu ya. Maksudnya protes itu kritis jiwanya. Nah, beliau menyampaikan, ya Allah, kalau engkau kehendaki tentulah engkau membinasakan mereka dan sebelum ini. Jadi maksudnya Nabi Musa sudah pasrah, ya Allah kalau engkau mau binasakan, sebelum ini juga sudah pasti sudah binasa. Bagaimana mungkin bisa menyeberang lautan ya kalau tanpa dikehendaki oleh Allah? Pasti sudah dikekeyak ke Firaun Bu sebelum nyebrang. Betul nggak Bu? Logikanya begitu. Sebelum nyebrang pasti sudah dihabisin oleh Firaun. Tapi ternyata kersane Allah, Nabi Musa bisa nyebrang tanpa jembatan. Ya malah yang membelah adalah lautannya, memberikan jalan. Kemudian diselamatkan Nabi Musa dan Firaun dimusnahkan. Kemudian setelahnya nyebrang, umat Nabi Musa ini kesulitan, kelaparan. Nah, kalau seandainya Allah menghendaki saat itu juga bisa langsung mati. Kelaparan di padang tandus, di Jazirah Arab, ya, di daerah Hijaz. Sedangkan di Mesirnya subur, begitu nyebrang, orang yang namanya biasa di tempat subur, dia di tempat gersang gimana pun. Riweuh kan, kelaparan. Beda dengan orang yang di tempat gersang, kemudian pindah ke tempat subur, sok mak nyebutnya. Kemudian begitu di tempat yang gersang itu apa yang terjadi? Mereka dalam keadaan kesulitan. Kalau Allah mau habis tuh saat itu juga. Ternyata Allah tidak menginginkan memusnahkan Bani Israil. Akhirnya apa? Dengan kasih sayang Allah diberilah salwa dan manna wasalwa, makanan dan minuman. Kemudian setelahnya itu bagaimana? Mereka diserang oleh kaum-kaum yang ada di sekitar itu. Ya, orang-orang yang perampok-perompak daerah itu. Mereka masih selamat. Kenapa? Diberikan kesempatan oleh Allah. Setelah itu mereka disuruh bercocok tanam, bertanam. Kemudian ada yang berhasil, ada yang enggak. Mereka juga tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pindah ke tempat yang lain. Mereka di situ kesulitan air. Maka Nabi Musa dengan tongkatnya dipukul
dituturkan ke batu, maka memancarlah air 12 sumur untuk 12 kabilah Bani Israel. Kenapa 12? Karena ternyata sejak zaman Nabi Yakub, anaknya itu 12, 6 dari istri pertama, 2 dari istri kedua, 2 dari pembantunya yang pertama, 2 dari pembantunya yang kedua. Ya. Jadi anaknya 12. Makmur semua enggak, Bu? Tidak, boro-boro, Bu. Makanya perhatikan Bapak Ibu, bukan pemajikan lebih tingginya jarang mau akur. Ya, pemajikan mah jelas mau akur. Tak buka pemajikan DG itu akur yang salah kinanya. Terus nambah di pemajikan kita begitu akur deh. Mungkin diturunkan ke anak-anak. Ada Bapak mana kayak cenah anak kurang dia wanita anak iya. Tapi kersane Allah yang 12 ini Bapak keturunannya banyak. Semuanya punya keturunan, nggak ada yang satupun yang mandul dari anak 12. Dan 12 ini Bu, jalu kabeh. Jantan semua. Hebat nggak Bu? Hebat nggak Bu? 12 anaknya jalu kabeh. Jadi lamun main bola, wah 11 orang main, 1 orang cadangan. Ya, ayeuna ya penuh. Jelema 12 orang lalaki kabeh anak. Aya Bu, makan aya nu cikal kabeh. Ya, cikal kabeh. Sabab naon pamajikanana 12. Cikal kabeh. Ya, karena aya teh 12 punya. Nah, artinya apa? Yang 12 ini kemudian diwarisi oleh Nabi Musa kersaning Allah, batu dipukul keluar 12 mata air. Sampai sekarang 12 mata airnya itu masih mengalir airnya di sana. Dan konon kabarnya tidak akan mengalir airnya. Ya, itulah mukjizat Nabi Musa. Nah, kemudian diberi kesenangan di situ yang namanya udah ada air, pasti ada yang bercocok tanam, pasti ada yang mungkin menanam ikan dan sebagainya. Ya, kemudian senang di situ. Nah, pada saat bersenang-senang makin lama makin banyak dari yang 12 ini yang kemarin pada mati, kemudian sekarang kawin lagi, pada nikah lagi, yang sudah mati dikubur, yang masih hidup ini pada kawin lagi, kemudian beranak pinak lagi menjadi banyak. Ya, jadi banyak. Kemudian setelah menjadi banyak, nah Nabi Musa akhirnya merasa bahwa mereka ini sudah sejahtera. Tapi mereka pernah meminta kepada Nabi Musa, Musa katanya Tuhanmu itu hebat, mana aku ingin lihat, kata Nabi Musa. Dan Nabi Musa menyatakan bahwa kamu tidak akan kuat melihat Tuhan kita. Maka Nabi Musa diperintahkan tetap untuk, bukan diperintahkan, diminta oleh Bani Israel ini, ayo Musa, temuinlah Allah, berikanlah kemudahan kepada kami, supaya gampang nyampe ke tempat yang dijanjikan, tanah yang dijanjikan, tanah Palestina, ya. Jadi ini ceritanya orang-orang Bani Israel ini belum nyampe Palestina, Bu, dalam kisah ini. Palestina yang dimaksud adalah yang sekarang ramai itu, Bu, ya. Jadi ini masih ada yang disebut Tegalan Tih. Tegalan itu apa, Bu? Bulakan, ya. Tegalan itu bulakan. Bulakan itu apa, Bu? Lapangan, ya. Kan ada lapangan banteng. Lapangan banteng apa, Bu, bahasa Brebesnya? Bulakan sapi lanang, Bu, ya. Itu lapangan banteng di Jakarta, Bu, ya. Lapangan gazebo, Bu. Bulakan gazebo. Nah, jadi sampai di satu tempat umat Nabi Musa ini kemudian memohon kepada Nabi Musa untuk, Musa temui Allah, berikanlah kemudahan untuk sampai ke tempat yang namanya Yerusalem atau sekarang di Palestina. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Musa pergi bermohon, meminta kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihatmu. Maka Nabi Musa kemudian seketika disambar geledek lah kalau bahasa sekarang, ya. Disambar geledek, kemudian Nabi Musa pingsan. Setelah pingsan kemudian bertobat, ternyata nggak bisa, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Musa memberikan informasi, membimbing Bani Israel, sampai suatu saat Nabi Musa menginginkan untuk berhalwat. Berhalwat itu kalau bahasa orang agama lain nyebutnya bertapa. Berhalwat, menyendiri, ya, menyendiri. Kemudian izin kepada Nabi Harun
kamu tinggal di sini ya. Aku mau berholwat dulu. Kemana Musa? Ke tempat dulu aku diberi tongkat. Ya, tempat aku diberi mukjizat, di mana tongkat ini bisa menjadi ular, dan aku pada saat itu kesulitan. Jadi Nabi Musa itu pernah ke tempat itu waktu diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika sudah punya 2 istri, anaknya Nabi Su'aib, kemudian dia disuruh Mesir membebaskan Firaun. Nah, melewati tempat itu. Di tempat itu ada yang namanya Tur Sina, ya, gunung Bukit Tur Sina, ya. Kemudian Nabi Musa mendapat wahyu dan kemudian berangkat. Setelahnya pulang, Nabi Musa pun lewat itu. Aku kangen ke tempat itu, di mana aku pernah Allah dalam percakapan. Jadi bertemu bukan artinya bertemu bukan, tapi percakapan. Hanya melihat sinar, Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kangen ke tempat itu, kemudian Nabi Musa naik. Berapa lama Musa? Kata Harun, 30 hari. Ya. Terus Nabi Musa naik, dan kemudian setelah 30 hari ditambah 10 hari lagi. Nah, Bapak Ibu, selama 1 bulan itulah orang-orang kafir, orang-orang Bani Israel itu mulai ngeracok. Ya, malamun Musa pergi ya, sapoe, 2 poe, 3 poe. Kemudian di hari ke-7 ya mulai ngumpul meremeng. Harun kumaha ieu teh atuh Harun aya perintah naon? Nah, Harun geus dititahna ge dagoan. Ya, cek urang belah bulan tangoan heula sakedeung nya gitu nya. Disuruh nunggu. Apa yang disuruh nunggunya? Tunggu Nabi Musa. Beliau sedang berkholwat, ingin berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak sabar, akhirnya muncul satu orang yang paling tidak sabar, namanya Samiri. Samiri ngomong, udahlah daripada ngelawan Musa, yuk siapa yang punya emas, kumpulkan. Buat apa Samiri? Kita mau bikin Tuhan. Nah, kita bikin Tuhan untuk disembah, maka dibikinlah oleh Samiri. Bentuknya anak lembu. Kenapa anak lembu? Karena emasnya saeutik Bu, emas gede emas sigana nyieun gajah, ya. Atau hidungna lembu. Jadi emasnya kan saeutik sesa-sesa waktu dibawa dari Mesir. Kemudian si patung itu konon kabarnya Bu, kalau pagi-pagi kan angin dari sebelah sini, maka bunyinya tertentu. Nah, mungkin bunyinya apa? Karena kosong, dalamnya patung itu kosong. Tidak seperti yang patung-patung sekarang, Bu ya, diplek-plek terus seperti anak bikin asbak. Dalamnya penuh. Ini enggak, patungnya itu kosong. Kalau ditiup angin dari sebelah sini bunyinya beda, kalau ditiup dari sebelah sini bunyinya beda. Nah, jadi kalau di orang seperti seruling, ya, seruling di lembah sunyi, ya, gitu ya, ya. Nah, jadi kalau melihat dari seperti itu, kita bisa paham bahwa mereka butuh pemimpin. Bayangkan selama 30 hari mereka rindu untuk ada pemimpin. Karena apa? 12 orang itu selalu ada pemimpinnya. Dan panasea Bu, lempang salengkah pasea, ini salengkah pasea, garut terus Bu. Tapi kayu nah kalau gitu. Israel itu nggak pernah akur. Nah, berikutnya adalah ketika Nabi Musa pulang, ternyata mereka sedang eak-eakan. Apa Bu eak-eakan? Sedang ramai-ramai. Ramai-ramai apa? Menyembah patung anak lembu. Ya, kalau yang namanya menyembah kan biasa ada yang dipersembahkan. Maka dari tiap kabilah harus mengirimkan perempuan tercantik dan laki-laki terganteng. Maka dipilihlah Mojang dan Jajaka dari tiap 12 kabilah. Yang Jajaka dari tiap 12 kabilah. Pilihlah. Maka ada 12 pasang. Kemudian yang 12 pasang itu disuruh memperlihatkan kemampuannya. Kemampuan waktu itu ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat kecerdasan. Tapi kebanyakan yang ditonjolkan bersifat fisik. Di orang mah Mojang Jajaka. Pemilihan punya ratu dan raja kecantikan, kan gitu. Yang namanya ratu kan sagalana kudu hafal. Bahkan sampai ada semuanya itu disuruh telanjang petot, bukan telanjang bulat, ya. Telanjang bulat sambil nari-nari mengelilingi patung anak
sapi malam-malam. Kira-kira waktu itu penerangannya berupa apa, Bu? Ada neon nggak? Ada HP nggak? Kan kalau sekarang kan pakai HP gitu ya. Enggak, Bu. Ngadurukan. Bikin kayu bakar. Jadi kayu bakar itu mengelilingi patung anak sapi itu, dikelilingkan. Kalau di kita mungkin kayak api unggun gitu ya. Kemudian kalau api unggun kan ingat waktu pramuka ibu, masing-masing dari regu ini lawakan ke depan atraksi kan ini kan ingat gitu ya. Masing-masing gegeloan gitu punya yang tulang cerong, ada yang bebencongan kan gitu Bu ya. Betul kan? Nah, ini juga sama, tapi yang dipertontonkannya adalah kabilah-kabilah itu yang terbaik di antara mereka. Nah, kemudian yang jadi juara apa hadiahnya, Bu? Yang jadi juara hadiahnya adalah masuk surga menurut mereka. Gimana cara masuk surga? Yaitu ngaclok karena api. Jadi begitu yang juara paling topnya, wah dia ya, kemudian disemprotkan, kemudian loncat ke dalam api, mati bersama di bawah patung. Nah, patung apa Bu? Nah, selama beberapa hari sampai dengan datang Nabi Musa, kelakuannya seperti itu. Sampai suatu hari datanglah Nabi Musa membawa 10 firman Tuhan yang namanya kitab Taurat dalam bentuk tulisan di atas batu. Siapa yang nulisnya? Kersani Allah, cahaya menulis. Kalau sekarang pakai laser. Di laser dalam itu ayat. Jadi nulis 10 firman Tuhan. Kemudian dibawa oleh Nabi Musa ada 2. Jadi batunya itu 2, 5 di kanan, 5 di kiri firman. Nabi Musa itu tadinya berbahagia karena selama ini nggak pernah ada yang berbentuk tulisan. Tadinya berbahagia, ini bawa tulisannya untuk anak-anak, untuk kaum-kaumnya. Begitu nyampe, apa yang terjadi? Loh, sedang apa ini mereka? Nah, dia nyari, Harun, kamu di mana? Di sini. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah patung Musa. Langsung Nabi Musa marah, menjambak lehernya Nabi Harun. Ya. Kamu kan kok seperti ini? Dan gitu kira-kira ya. Enggak, saya udah larang, tapi akan aku tak berdaya, Musa. Tak berdaya. Tapi lagu Nabi Harun. Jangan lupa ya. Nah, karena memang Harun tadinya mau diamuk, kemudian Nabi Musa-nya membatalkan karena Harunnya merengek. Harunnya merengek. Merengeknya gini, Bu. Musa, jangan siksa aku. Apalagi kalau sampai bunuh aku. Kenapa? Karena kalau aku engkau siksa dan kita berseteru, artinya kita pasya, mereka si Samiri itu justru senang karena inginnya kita ini dipisahkan oleh mereka. Karena menurut mereka adanya kita itu mengganggu mereka. Jadi adanya Nabi Harun dan Nabi Musa itu dianggap mengganggu bagi kaum Samiri, kaum Bani Israel yang kena pengaruh si Samiri. Akhirnya apa? Nabi Musa marah, kemudian melemparkan kedua batu itu ke patung anak lembu. Maka patung anak lembu itu terjerembab, jatuh, terbakar oleh api di sekitar itu. Kemudian bukan hanya itu, kemudian lama-kelamaan panas, kemudian si patung anak lembu itu masuk ke dalam tanah. Seiring dengan tanahnya itu terbelah menjadi 2, kemudian patung anak lembunya masuk ke dalam tanah. Ketika patung anak lembu masuk ke dalam tanah, mereka yang cinta patung maka bela-belain patung, ingin mengambil patung. Apa yang terjadi? Yang ingin mengambil patung itu semuanya terjerembab ke dalam lembah itu, ke dalam tempat yang namanya bumi membelah itu. Kemudian terus begitu sampai dengan habis, si patungnya tidak kelihatan lagi, apinya tidak kelihatan lagi, dan bumi pun bersatu lagi. Yang tersisa adalah manusia-manusia di sebelah sana, karena sebelum terjadi itu Nabi Musa bilang, siapa yang pro saya, yang ikut partai aku, yang ikut istiqomah dalam ajaran aku, maka ke sebelah sini, yang pantang atau yang anti ke sana, yang masih belum jelas terserah. Kan gitu sekarang kan gitu ya, sama dengan sekarang kayak milih partai, siapa yang pro ini, pro itu, yang koalisi sana, koalisi ini, yang kual-kual di sana gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Nah, yang di seberang sini kan udah jelas-jelas. Ternyata cuma sedikit Bapak Ibu yang pro Nabi Musa.
yang seberang sana yang banyak, tapi masih pada hidup. Yang matinya sudah banyak terbawa oleh si patung anak lembu tersebut. Kemudian begitu sudah reda, kata Nabi Musa, sudah, kalau seandainya gitu kalian harus bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Nabi Musa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini disebutkan, dan Musa memilih 70 orang. 70 orang itu kemana terus? Ke kaki gunung Tursina, Waturi sini, ke tempat Nabi Musa di atasnya, ini mah di bawah, ya di bawahnya. Meninggalkan mereka yang sedang pada bingung di tempat yang tadi tempat sapi, tempat patung anak sapi. Kemudian Nabi Musa berdoanya tadi, ya Tuhan kami, kalau Engkau kehendaki tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku. Mereka itu artinya apa? Mereka yang ditinggalkan, yang tidak ikut tujuh. Dan sebelum ini. Artinya, pastilah kalau Allah menghendaki dihabisin. Tapi ternyata Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, memilih Bani Israel untuk tetap berada dalam keadaan kehidupan di. Nah, kemudian dijelaskan di sini, apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal? Jadi Samiri dan kaumnya itu adalah kurang akal. Apakah kami akan disiksa juga ya Allah? Padahal kami mah cuma ikut-ikutan. Ya iyalah, gara-gara judi orang lain dari orang-orang yang punya gawe, kemudian yang sengsara rakyat KB, dan akhirnya pajak dinaik. Ya, bukti dari hal-hal yang dilakukan, penggarongan-penggarongan dan kelakuan-kelakuan yang biadab. Nah, yang kurang akal di antara kami itu hanyalah cobaan darimu. Ya, engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki dan beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi Bapak Ibu, beriman atau tidaknya umat Nabi Musa itu adalah dikehendaki Allah. Demikian juga manusia-manusia sekarang termasuk diri kita, iman dan enggaknya itu adalah kehendak Allah. Dari itu Bapak Ibu kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa ini semua dari Allah. Itu sebabnya dalam sholat kita selalu bicara, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku sholat, aku hidup, aku mengabdi, aku berbuat, aku mati. Itu karena Allah. Bukan karena siapa. Kalau Allah tidak menghendaki, berarti tidak akan terjadi. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini makna yang bisa kita ambil seperti itu. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkaulah pemberi ampun sebaik-baiknya. Itu di ayat yang kemarin kita baca. Nah, di ayat yang hari ini kita baca, ayat 156, dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan di akhirat. Jadi mohon Nabi Musa itu kepada Allah, ya Allah tetapkanlah kebaikan bagi yang masih hidup waktu itu. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepadamu. Jadi yang bertujuh ini berdoanya begitu. Tetapkanlah kebaikan bagi kami. Yang 70 orang itu seperti itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ini petunjuknya, Bu. Jadi kepada yang 70 orang ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dia berfirmannya kepada Nabi Musa. Nabi Musa menyampaikan, Musa, apa tadi itu? Firman Allah, apa yang disampaikan Allah? Maka kata Nabi Musa kepada yang 70, disebutkan bahwa siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini pemberitahuan dari Allah. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Ini petunjuk. Menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat. Bertakwa, menunaikan zakat. Artinya bertakwa secara masing-masing dengan jiwa raganya. Sedangkan zakat adalah dari apa yang dia kuasai. Baik dikuasai sejak lama ataupun tiba-tiba dikuasai. Apa yang tiba-tiba dikuasai Bapak Ibu? Harta rampasan, bahasa orang rezeki, nombok, tiba-tiba lagi macul, ya, terkutil lagi macul, dapat kendi terbuat dari emas, belinya segede kendinya. Kemudian begitu dibawa, wah ini mahal harganya, dibeli orang, ya, si kendi itu.
kemudian Pak Teguh dapat. Padahal kan cuman nyangkul. Biasanya sehari dapat 120.000 sampai jam 4 sore. Ini gara-gara kendi bisa dijual si kendi nama. Cuman sampai sekarang Pak Teguh belum pernah nyari dapat kendi. Ya. Ya. Kemudian dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami itu artinya baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Yang tertulisnya di zaman itu adalah kitab Taurat dengan 10 firman petunjuk bagi orang-orang yang berada pada saat itu. Kalau sekarang 10 firman Tuhan itu ya bagi sekarang sudah tidak berlaku karena sudah ada Al-Qur'an. Ada di antara 10 itu yang sama diulang dalam Al-Quran. Di antaranya tadi bertakwa, menunaikan zakat, dan beriman kepada ayat-ayat kami. Dirumuskanlah di dalam Al-Quran. Lengkap semua. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Itu adalah keimanan. Caranya bertakwa dilatih dalam agama Islam dengan syahadat, sholat, zakat, saum, dan haji. Itu latihan ketakwaan. Jadi Bapak Ibu kalau nanya bagaimana melatih diri untuk bertakwa, 5 rukun Islam adalah latihan setiap saat untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya, hadis sedekah masuk dalam kategori zakat, cuman bukan yang wajib. Ya, jadi zakat itu adalah sedekah yang wajib. Jadi Bapak Ibu jangan merasa aman kalau seandainya hari ini kita belum nisab untuk zakat. Nah, sedekah juga bisa merupakan bagian dari tuntunan untuk kebaikan. Nah, gitu Bapak Ibu. Shadaqallahul azim. Ya, karena waktunya sudah habis, maka 1 ayat saja. Kenapa? Ingin menyambungkan dari peristiwa-peristiwa di zaman sebelumnya, di zaman Nabi Musa itu, dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Musa, kemudian dengan keadaan saat ini diri kita bagaimana. Ingat Bapak Ibu, umat Nabi Musa ini yang baunya disebut maghdub, ya, maghdub. Dia dimurkai Allah, disiksa, ya, kemudian dibinasakan, maghdub. Ya, sebagian ada juga yang kemudian beriman mustaqim, tapi sedikit sekali. Kemudian nanti setelahnya Nabi Musa itu beranak pinak lagi banyak, kemudian Yerusalem direbut oleh Nabi siapa Bu? Nah ya nanti ceritain Bu ya, namanya Yusya bin Nun, nanti ada ceritanya ya. Jadi Nabi Musa belum sampai nih dari Mesir menuju Palestina, masih di perjalanan. Bagaimana kisah Nabi Musa berikutnya? Yuk kita ikuti di ayat-ayat berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan besok diberikan panjang, dan hari ini kita sempurnakan dengan niat bersedekah berwakaf jariah. Hari ini kita lanjutkan sedekah kita dengan tebar sorban untuk mendapatkan barokah dari yang namanya sedekah jariah. Ya, niatkan untuk sedekah jariah. Peruntukannya tidak sementara untuk yang wakaf di Cilenyi karena kemarin sementara udah tutup dulu. Ini mudah-mudahan kalau ada keperluan lain nanti kita alokasikan. Ya, yuk sama-sama sambil bersolawat, sambil kita mengumpulkan sedekah kita masing-masing. Bagi yang membawa saat ini langsung silakan ke serban saya ini, dan bagi yang belum silahkan dituliskan. Ini saya siapkan pulpennya, siapkan kertasnya kalau ada yang tuliskan. Kalau yang ingin ditransfer silakan minta nomor rekeningnya. Insya Allah akan diberikan kesempatan untuk tetap mampu menjalankan sedekah. Ingat Bapak Ibu, bukan besar atau kecil, tapi ukurannya adalah ikhlas. Dan kita diberikan